Teman-teman, sebentar ada ambulan. Pak, olahraga. Oke, teman-teman, selamat datang dan selamat datang kembali di channel YouTube Kartiwa TK. Seperti biasa, jalan-jalan pagi teman-teman, menggerakkan badan dan seluruh tubuh dan mencoba kekuatan jantung saya ya teman-teman. Oke, pada segmen kali ini teman-teman, bagi yang belum pernah lihat channel YouTube saya, nah ini channel YouTube Gado-Gado ya teman-teman, silahkan ditonton. Kalau suka, kalau tidak suka jangan nonton, nggak apa-apa. Oke teman-teman, ini di pagi hari saya sekarang jalan-jalan dan di jalan kecil ini teman-teman, ini suasananya seger sekali teman-teman, tuh ada matahari baru muncul teman-teman. Dan saya alhamdulillah ya bisa hidup di desa. Jadi kalau pagi begini udaranya mantap teman-teman ya. Itu masih terlihat embun-embun pagi ya. Oke teman-teman, ini adalah segmen baru saya teman-teman, yaitu vlogging sambil membawa drone teman-teman. Ini drone-nya, drone DJI Mini, ada yang lupa ya, drone DJI Mini 2 SE teman-teman. Sambil saya cek kelengkapannya, takut ada yang ketinggalan ya. Saya rasa ada ketinggalan nggak ya? Mudah-mudahan enggak teman-teman. Kita terbangin aja kalau nggak lupa ya. Oke, segmen ini judulnya saya kasih nama CSST ya teman-teman. Cerita singkat sebelum terbang. Oke. Nah, jadi sebelum terbang saya akan cerita dulu teman-teman. Cerita kali ini tentang demam berdarah teman-teman. Jadi kemarin adik saya itu kena demam berdarah teman-teman. Ya, jadi kronologisnya dia demam dan dirawat di rumah sakit. Dan rumah sakit menyatakan aman-aman saja. Dan berapa hari di rumah sakit dia dipulangkan teman-teman. Ternyata setelah di rumah malahan dia kritis teman-teman. Ini jadi pengalaman buat teman-teman sekalian ya. Mengenai demam berdarah ini jangan dianggap enteng ya teman-teman. Ternyata terus sekelas rumah sakit pun masih apa ya kecele gitu. Mangga kecele gitu ya. Kecele itu artinya kecolongan teman-teman, masih kecolongan. Jadi adik saya itu udah disuruh keluar, udah diboleh keluar rumah sakit, tapi ternyata di rumah dia kritis teman-teman. Nah teman-teman, capek ya. Yang harus diketahui tentang demam berdarah ada beberapa teman-teman, saya sharing aja. Ini menurut sepengetahuan saya teman-teman, tapi kalau ingin yang lebih lebih jelasnya ya teman-teman bisa tanya dokter ya teman-teman. Oke, jadi begini, demam berdarah itu penyebabnya virus ya, virus denggi. Virus denggi ini adanya di nyamuk ya, tapi tidak semua nyamuk teman-teman. Oke, sambil ngevlog banyak yang pakai motor. Oke teman-teman, jadi virus denggi ini penyebabnya jadi lupa ya. Virus denggi ini ada di nyamuk ya, tapi tidak semua jenis nyamuk teman-teman. Capek dulu, sambil berhenti dulu teman-teman. Jadi virus denggi ini ada di sebuah nyamuk ya. Nyamuknya tertentu, jadi tidak semua nyamuk. Nama nyamuknya Aedes aegypti teman-teman. Nah, keunikan si nyamuk ini teman-teman ya, mungkin orang banyak belum tahu ya. Jadi nyamuknya itu dia sering menggigit atau menggigit manusia itu pada pagi hari, sekitar jam 9 sampai jam 10 ya. Atau dia pada sore hari sekitar jam 4 atau jam 5. Jadi aneh ya. Jadi si nyamuknya ini aneh gitu. Jadi bukan seperti nyamuk biasa ya yang suka gigit di malam hari teman-teman. Jadi virus denggi ini lucu. Lucu ya. Nah, dan dia anehnya, dia itu nyamuknya itu seneng berkembang biak di tempat-tempat
yang air tergenang ya. Tapi teman-teman, ini fakta yang jarang diketahui ya. Faktanya hidup di air tergenang yang dasarnya bukan tanah, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat seperti sini kan banyak air tergenang di sawah seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, itu sebetulnya dia nggak suka. Jadi suka hidupnya di wadah-wadah gitu yang bukan tanah gitu, teman-teman. Bisa kaca, bisa besi, bisa plastik. Nah, itu teman-teman. Nah, sekarang kenapa si virusnya itu bisa masuk ke tubuh kita? Karena gigitan nyamuk tersebut, teman-teman. Jadi si virus tadi yang ada di nyamuk tadi menggigit ke manusia dan masuk ke peredaran darahnya, teman-teman. Nah, setelah masuk ke peredaran darahnya, dia masa inkubasinya atau masa dalam tubuh manusia 2-3 hari ya. Selanjutnya menimbulkan gejala demam. Nah, demamnya tinggi biasanya, teman-teman. Nah, yang banyak kecolongan ketika demam tinggi, kita tidak tahu nih penyebab demamnya apa ya. Biasanya kita ngasih paracetamol untuk penurun panas ya. Wajar-wajar aja ya sih, nggak apa-apa. Nah, tapi yang jadi masalah, demam berdarah itu ada fase kritisnya, teman-teman. Jadi dia demam. Nah, fase kritisnya itu dari hari ketiga sampai hari ketujuh, teman-teman. Nah, waspadalah ya jika demamnya tiba-tiba turun, teman-teman. Jadi kalau demamnya tiba-tiba turun, itu jangan terlalu suka dulu, teman-teman ya. Karena apa? Kalau misalnya demamnya turun, itu biasanya fase kritis, teman-teman. Nah, bentar ya, aduh. Oke. Nah, demam turunnya fase kritis, teman-teman. Ya, fase kritis itu bedanya apa dengan demam biasa? Jadi kalau misalnya untuk demam berdarah, teman-teman, jadi ketika demamnya turun, itu akan disertai dengan kelesuan, terus pusing, mual, muntah kadang-kadang, sakit ulu hati. Nah, itu kelayangan lah. Nah, kalau teman-teman mengalami kelayangan setelah demam turun, itu fase kritis, hati-hati, teman-teman. Nah, di sini teman-teman yang banyak kecolongan. Nah, untuk pemeriksaannya kan harus diperiksa lab ya, teman-teman. Sebetulnya medis bisa melakukan yang namanya pemeriksaan Rampelid ya, tapi itu sebetulnya kadang-kadang juga kurang berhasil kalau misalnya pada fase awal ya, itu teman-teman ya. Nah, jadi fase selanjutnya yaitu fase kritis. Nah, kalau fase kritis biasanya kelihatan kalau di Rampelid ya. Jadi yang pasti, teman-teman, itu harus periksa diperiksa darah ya, teman-teman ya. Jadi periksa darahnya gitu, teman-teman. Soalnya kalau nggak diperiksa darahnya, kita nggak tahu ya itu. Nah, itu gejala-gejalanya, teman-teman, dari demam berdarah. Jadi hati-hati dengan demam yang tiba-tiba turun tapi disertai dengan lemes ya. Nah, itu biasanya terjadi penurunan trombosit pada darah, teman-teman. Nah, kalau misalnya fase kritis ini tidak diketahui dengan cepat, teman-teman, bisa terjadi perdarahan. Nah, yang disebut demam berdarah, teman-teman ya. Jadi di medis itu mungkin ada dua ini ya, demam dengue dan demam dengue berdarah itu. Jadi kalau sudah ada perdarahan, ini bahaya, teman-teman. Jangankan masyarakat umum gitu, teman-teman, yang sudah profesional pun kadang-kadang tertipu dengan demam berdarah ini. Jadi teman-teman harus hati-hati. Jadi jangan menganggap enteng demam dan demam yang sudah turun. Nah, ini pengalaman menurut saya aja, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya demam disertai penurunan kondisi ya, seperti lemes, mual, muntah, itu hati-hati, teman-teman ya. Nah, gitu aja. Jadi gimana pengobatannya? Oke, pengobatannya karena virus ya, teman-teman, sebetulnya penyakit ini bisa sembuh sendiri kalau daya tahan tubuhnya kuat dan tidak ada perdarahan. Tapi kalau sampai ada perdarahan, bahaya, teman-teman. Gitu. Jadi jangan anggap remeh demam berdarah. Dan waspada yang penting.
Nah, jadi yang saya tekankan kepada teman-teman yang nonton video saya ini, jadi kewaspadaannya itu ditingkatkan ya, apalagi pada musim hujan seperti ini teman-teman. Pada musim hujan seperti ini, gimana ya? Pada musim hujan seperti ini kewaspadaan harus ditingkatkan karena apa teman-teman? Ya nyamuknya banyak ya, Aedes aegypti. Itu teman-teman. Jadi menurut saya ada baiknya kita mencegah ya. Nah, sekarang pencegahannya bagaimana teman-teman? Pencegahan untuk demam berdarah sih sederhana teman-teman ya. Jadi lakukan 3M ya, mengubur, menguras, dan menimbun ya. Jadi apa yang dikuras, bak mandi yang kayak gitu, yang ditimbun apa, tempat-tempat yang ada airnya, tempat wadah gitu ya yang ada airnya, terus ditimbun. Oke, ada mobil dulu bentar. Oke, sudah lewat. Nah gitu, jadi itu yang harus ditimbun. Nah, dan menguras, menimbun, dan apa tadi satu lagu, ayo PR. Nah teman-teman, jadi Aedes aegypti itu nyamuk yang aneh teman-teman. Dia bisa terbang sampai 200 meter. Jadi teman-teman, kalau ada tetangga yang demam berdarah, terus kita demam, harus curigai dulu itu demam berdarah ya. Karena apa? Nyamuknya mungkin ada di sekitar tempat teman-teman berada. Itu sharing pengalaman teman-teman. Dan kini saatnya kita menerbangkan drone ya. Oke, saya belum dapat tempat yang bagus nih. Kita jalan dulu teman-teman. Sebelum kita nerbangin drone, cari tempat. Oke, jadi untuk demam berdarah ini teman-teman tetap harus waspada lah, intinya mah seperti itu ya. Terus yang mau saya ceritakan lagi, pengobatan ya, karena ini virus nggak ada obatnya, tapi teman-teman bisa banyak minum ya untuk mengurangi dehidrasi. Karena kalau demam itu biasanya suka tinggi teman-teman penguapannya. Jadi perlu minum, banyak minum. Ada juga yang bilang ini ya teman-teman, jus jambu katanya. Itu bisa ya. Tapi hati-hati juga dengan orang yang punya penyakit mah ya. Jus jambu itu banyak mengandung vitamin C, bagus deh. Ya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan menerbangkan drone. Oke. Cuap-cuapnya udah selesai dan kita akan menerbangkan drone di sini. Atau kita jalan dulu ke sawah. Oke. Di sini aja kayaknya ya. Di sini belum dapat tempat yang bagus. Ini pinggir jalan sekali, jadi saya agak ngeri ya teman-teman. Oke, kita percepat jalannya. Nah, jadi itulah teman-teman sharing kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, saya lupa ya, untuk penerbangan drone kali ini tidak akan banyak macam-macam teman-teman. Dan teman-teman hanya bisa menyaksikan ini hasil penerbangan saya hari ini di desa pada pagi hari. Oke, selamat menyaksikan.
Oke teman-teman, yaitu tadi penerbangan saya dan juga cerita singkat sebelum terbang saya kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Saya harap teman-teman bisa subscribe bagi yang baru menemukan video ini atau channel saya. Subscribe ya teman-teman ya. Atau yang sudah lama nonton, selalu stay di channel YouTube saya teman-teman. Channelnya Gado-Gado. Tapi kata siapa gado-gado nggak enak? Gado-gado enak bagi yang suka. Yang nggak suka ya nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi terima kasih saya bagi teman-teman yang sudah bergabung. Oke, saya akhiri video kali ini. Semoga teman-teman sehat semua. Oke.